Ini aspek hukum bagi yang hadas. Jadi haram bagi hadas kecil. Ini hadas kecil dulu ya. Jadi sholat dan sejenisnya. Tidak punya wudhu maksudnya ini, tidak boleh sholat. Sejenisnya itu sujud tilawah atau sujud syukur. Jadi orang sujud syukur itu syaratnya harus suci. Sujud tilawah itu kalau ada orang baca Al-Quran ketepatan ayat sajadah disunatkan sujud ya. Misalnya di surat apa? Iqra ya, Iqra itu di akhir kan ada fasjud waqtarib ya. Di Iqra kan ada fasjud waqtarib. Jadi fasjud itu sunat sujud. Waqtarib itu sujud. Nah, syaratnya diperbolehkan sujud harus punya wudhu. Sujud syukur ya dapat nikmat sujud, syaratnya harus punya wudhu. Entah kalau orang pemain bola itu yang ya makanya. Jadi yang para pemain bola itu setelah masuk gawang langsung sujud itu apa termasuk sujud syukur atau syukur sujud ya? Syukur sujud. Ya syukur sujud katanya. Artinya apa ya? Pokoknya sujud lah. Jadi bukan karena apa? Karena tidak punya syarat. Mungkin saja dia tidak tutup aurat dia, tidak tutup aurat juga mungkin tidak punya wudhu ya. Tapi tidak tahu. Dan tidak menghadap kiblat tidak ada. Pokoknya makanya syukur sujud itu singgulan, bukan sujud syukur tapi syukur sujud ya. Ya, kemudian menyentuh mushaf. Pengertian mushaf itu bukan Al-Quran ya, bukan Al-Quran utuh itu. Artinya lembaran itu satu lembar tok itu ya sudah mushaf namanya. Sekalipun tulisannya hanya satu ayat misalnya, pokoknya itu Al-Quran. Jadi pengertian membawa atau menyentuh itu bukan Al-Quran utuh itu ya, tapi tulisan ya, kertas ya namanya, kertas Al-Quran itu. Sekalipun bukan Al-Quran, artinya tulisan dulu. Saudara belajar itu tulis dulu ya, termasuk itu. Nah, seperti itu. Tapi ini ada pendapat untuk guru tapi ya. Ada pendapat dari mazhab Maliki memperbolehkan bagi wanita haid atau nifas membawa mushaf bila bertujuan mengajar atau belajar. Ini ada yang memperbolehkan. Jadi ustazah anak-anak yang belajar tujuannya asalkan tujuan belajar, bukan murni gowot itu. Tapi kalau ini mau ngaji maksudnya masih ada ulama yang memperbolehkan di bawah. Tawaf tadi itu saya katakan, jadi tawaf itu suci, tawaf tok. Jadi orang ibadah haji yang syaratnya suci dari hadas itu hanya tawafnya, yang lain tidak. Haji umroh itu yang lainnya sekalipun tidak suci tidak apa-apa. Nah kemudian ini hadas besar. Hadas besar ini maksudnya junub ya, junub bukan haid. Pertama, semua yang diharapkan bagi hadas kecil ya tadi itu ya, bahwa sujud syukur ya, sholat, tawaf, kemudian membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Apa ada baca Al-Quran tidak niat baca Al-Quran, niat zikir. Jadi ada baca Al-Quran niatnya zikir bukan niat baca, maka itu boleh bagi orang junub. Kadang ini contoh gampang ya, ono mati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan ayat Al-Quran. Lah kalau waktu mengucapkan itu niatnya baca Al-Quran atau baca junub tidak boleh. Tapi niatnya zikir, kalau musibah akan sunat mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi niatnya jangan niat baca Al-Quran. Jadi tepat ayat junub, tepat ayat krungu berita Allah mati, maka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi boleh tapi niatnya zikir. Ini adalah tambahan ilmu ini. Jadi boleh. Hah? Lah ini ya termasuk. Ini nanti di sini ada di bagian belakang nanti ada di sini.
Jadi bagaimana orang perempuan jamaah yasinan itu ya? Tidak ada. Di halaman 93, dilihat di halaman 93 ya. Saat haid baca tahlil di belakang halaman 93 ada. Bolehkah orang yang haid baca tahlil atau kirim Fatihah untuk ahli kubur ya? Di situ diperbolehkan sebab membaca tahlil dan Fatihah untuk ahli kubur tidak diniati membaca Al-Quran. Sedangkan Al-Quran dilarang dibaca bagi perempuan haid apabila diniati baca Al-Quran. Kecuali apabila baca Al-Quran dalam tahlil diniati Al-Quran maka tidak diperbolehkan. Ini makanya tadi itu saya pun baca Yasin itu niat kalau zikir, ada yang membolehkan. Jadi ojo niat baca Al-Quran. Ini boleh ya, ada yang memperbolehkan seperti ini. Ini. Dan jadi ya diteruskan berdiam di masjid meskipun hanya sebentar, tidak boleh duduk di masjid. Jadi kalau ada acara tahlilan di masjid jangan masuk, atau di emperannya juga tidak boleh. Ya sudah dari tempat yang sekiranya itu bukan masjid. Tapi ada itu yang memperbolehkan. Imam Ghazali mengikuti pendapat Hambali memperbolehkan bagi orang yang haid atau nifas diam di masjid asalkan tidak mengotori. Masih ada ini yang memperbolehkan. Jadi ini namanya ikhtilaful ummah apa? Ikhtilaful ummah rahmah ya. Ikhtilafnya para imam adalah rahmah ini. Rahmah ini apa? Ya tadi itu. Jadi untung bagi kita yang awam ini bisa mengikuti pendapatnya. Ya, terus ya. Nah, ini haid haram bagi haid semua yang diharamkan bagi haid besar barusan itu ya. Puasa tidak boleh ya, masuk atau berjalan di masjid dikhawatirkan menetes. Bersuci dari hadas tidak boleh wudu, haram ya. Jadi haid wudu haram. Bercampur aduk dengan suaminya ya. Persentuhan kulit antara pusat dan lutut. Jadi yang tidak boleh itu ya perut ke bawah di atas lutut ya tidak boleh. Yang lainnya itu boleh semuanya. Kemudian jima ditalak atau dicerai. Ini kaitannya dengan haid. Nah, terus pasca suci sebelum mandi. Artinya apa? Haidnya sudah berhenti tapi belum mandi. Apa saja yang diharamkan, yang diperbolehkan, semua haram. Tadi itu ya, kumpul doang dengan suaminya ya, sebelum mandi, sekalipun darahnya sudah berhenti maka tetap tidak boleh. Semuanya baca Al-Quran juga tidak boleh, apalagi pegang Al-Quran. Kecuali puasa ya. Artinya apa? Jam 3 malam atau setengah 4 sebelum subuh dicek tadi darahnya bersih. Maka ketika sekalipun belum mandi langsung niat puasa. Sekalipun belum mandi hadas langsung niat puasa. Sama bodi ya, tak apa. Lewat di masjid boleh, tadi kan tidak boleh lewat masjid. Bersuci dari hadas wudu boleh. Karena sebelum mandi kan disunatkan wudu, sebelum mandi hadas kan disunatkan wudu. Untuk yang lain tetap haram, yang lain tadi itu yang di atas tadi itu ya, ini semuanya tetap tidak boleh. Puasa yang boleh ya, dan terusnya tadi kumpul juga tidak boleh, yang bersuci itu boleh. Ya, ini. Nah, sunat tidak memotong anggota tubuh dalam keadaan junub. Potong kuku ya, menyisir rambut. Bila sudah terpotong tidak perlu disucikan. Kalau sudah kadung dipotong kukunya ya tidak perlu dimandikan.
Kenapa? Karena ada keterangan gini. Jadi anggota tubuh yang keluar, yang terpisah dari kita ini ya, besok di hari kiamat akan kembali semua. Ya entah di mana saya tidak tahu ya caranya kembali. Kayak rambut mau jadi berapa puluh meter nanti. Ya jelas keterangannya gitu. Terus kenapa? Kalau waktu dipoto ini waktu junub, besok kembali dalam kondisi junub gitu loh maksudnya. Kalau disisir lepas rambutnya waktu junub, besok kembali waktu dalam keadaan junub gitu. Memang kembali. Jadi khususnya ada di bab karomah ini di hadis itu ada ya, ada sahabat yang mati dikubur, jadi waktu dikubur itu banyak anggota tubuhnya yang hilang. Iya karena dibunuh orang kafir, dipotong-potong ya, ada tangannya, ada pokoknya banyak yang hilang. Dikubur orang banyak itu. Kemudian anaknya itu pikir-pikir, ayah saya kumpul kok dikumpulkan di situ kok tidak enak. Jadi dapat berapa tahun gitu digali oleh anaknya. Ternyata semua yang hilang itu kembali semua katanya. Anggota tubuh yang hilang itu kembali semua, utuh katanya. Ya karomah ini bab karomah keramatnya sahabat ada seperti itu cerita di hadis di kitab Riyadhus Shalihin itu. Kemudian setelah suci seusai mandi sangat disunahkan, ya ini sudah maklum dan kira ini agar tidak bau untuk pakai parfum lah katanya ya, pakai pengharum badan ini sunat tubuhnya. Hukum haid sama dengan nifas kecuali balik. Artinya apa? Tadi itu ya haid tidak boleh baca Al-Quran, nifas juga tidak boleh baca Al-Quran agamanya. Haid tidak boleh dia di masjid, nifas juga tidak boleh sama ya tadi, kecuali ini. Kecuali balik, nifas bukan tanda balik. Haid kalau ada wanita haid tandanya dia balik kan itu. Tapi kalau ada wanita melahirkan keluar darah bukan berarti dia balik. Ono arek umur 8 tahun meteng lahir misalnya. Loh iya. Umpama. Ya betul, itu jenenge umpama. Jadi fakih itu ada seperti itu emang. Jadi ada anak 8 tahun hamil, kemudian setelah melahirkan keluar darah. Maka sekalipun keluar darah ini darah nifas ini namanya bukan berarti dia langsung balik sebelum dia usia 9 tahun. Itu maksudnya. Ya. Kemudian iddah tidak menjadi standar, nifas tidak menjadi standar dalam iddah. Artinya iddah itu kaitannya dengan haid ya. Jadi 3 sucian gitu maksudnya. Jadi orang iddah itu perempuan iddah sebanyak 3 sucian, bukan 3 kali nifas. Apa itu 3 kali nifas? Yang menunggu punya suami lagi. Kemudian ilah nifas tidak termasuk hitungan dalam sumpah ilah. Sumpah ilah itu ada suami misalnya sumpah tidak akan hubungan badan dengan istrinya selama 4 bulan misalnya. Loh kok di dalam 4 bulan kok ada nifas ya misalnya, maka nifas tidak dihitung 4 bulan. Artinya nanti setelah nifas baru ditambah lagi 4 bulan. Bisa berarti. Kemudian nifas dapat memutus berturut-turutnya puasa kafarat menurut salah satu dari 2 pendapat. Gini di Bangkok itu ya, kalau orang laki perempuan di bulan Ramadan kumpul suami istri siang maksudnya ya, maka dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Jadi suami istri di bulan Ramadan siang kumpul, maka dia wajib qadha. Qadhanya 1 hari adalah 2 bulan. Loh, waktu 2 bulan itu kok ternyata ono nifase ya. Jadi mulai hamil misalnya posone bagi si istri ya. Waktu hamil puasa kafarat tadi itu. Jadi belum dapat 2 bulan kok melahirkan, kemudian nifas. Nifas dapat memutus berturut-turutnya puasa. Artinya umpama sudah dapat 1 bulan, hilang 1 bulannya itu. Karena memutus berturut-turutnya hilang, berarti puasa lagi 2 bulan lagi belakangnya.
Ya. Ini hukum yang terkait dengan sholatnya ini ya. Jadi ini yang sangat penting gitu.